Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga ilmu Ustadz dan kita semua. Ya amin. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, ana ingin bertanya tentang darah haid. Jika seorang wanita haid, kemudian pada hari keempat darah itu berhenti sampai 1 hari penuh, tetapi keesokan harinya darah itu keluar lagi sampai 25 hari. Dalam kurung benar-benar bersih dari darah itu. Jadi setelah 25 hari baru dia benar-benar bersih. Sebelumnya wanita itu belum pernah haid hanya sampai 4 hari, tetapi seringnya sampai 18 hari. Pertanyaannya, bagaimana hukum darah itu Ustadz? Yang kedua, darah itu menjadi darah istihadhah saat kapan? Dan ketiga, kapan dia harus mandi? Maaf jika pertanyaannya kurang sopan Ustaz, jazakumullah khairan. Tidak mengapa ya, hal-hal seperti ini harus ditanyakan memang. Dan tidak perlu seseorang merasa malu untuk menanyakan masalah-masalah thaharah seperti ini. Barakallahu fiik kepada saudara atau saudari penanya. Jadi kasusnya adalah seorang wanita ini biasa mengalami haid sampai 18 hari. Itu kebiasaan dia berdasarkan pertanyaan yang masuk kepada kami. Suatu ketika baru 4 hari dia mengalami haid langsung bersih. 1 hari penuh dia bersih, besoknya dia haid lagi sampai 25 hari baru kemudian bersih. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha rahimahumullah tentang ada nggak sih batasan minimal masa haid dan batasan minimal masa suci, termasuk ada atau tidak jarak minimal bersih di antara 2 haid. Ini semua masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha dengan mengingat bahwa tidak ada satu hadis pun yang valid yang menjelaskan tentang berapa lama haid itu minimal terjadi dan berapa lama maksimal haid itu terjadi. Nggak ada hadisnya. Dalam bab ini, kalaupun ada hadis maka itu kategorinya hadis maudhu', hadis palsu. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun yang lainnya. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan minimal masa haid maupun maksimalnya, termasuk rentang waktu di antara dua haid. Jadi yang rajih atau yang benar dari beberapa pendapat dalam masalah ini adalah bahwa haid itu tidak bisa ditentukan minimal harus sekian dan maksimal harus sekian, nggak bisa. Demikian juga masa suci di antara 2 haid itu tidak ada batas minimal maupun maksimalnya. Boleh jadi seorang wanita itu lebih panjang haidnya daripada sucinya dalam 1 bulan. Boleh jadi juga dalam 1 bulan dia mengalami 2 kali haid. Nah, berangkat dari sini, kalau memang si ibu ini biasanya mengalami haid selama 18 hari, maka itu semua dianggap sebagai haid. Kalau memang dia terus-terusan seperti itu, awalnya ya, 18 hari keluar darah, kemudian berhenti darahnya. Bulan depannya gitu lagi, 18 hari keluar darah, kemudian berhenti. Maka ini adalah darah haid. Tentunya dengan melihat bahwa ciri-ciri darah haid itu adalah kehitam-hitaman, pekat, dan berbau menyengat. Kalau darahnya itu encer, tidak ada bau yang menyengat, maka ini bukan darah haid namanya. Ya, mungkin itu istihadhah atau mungkin juga itu sekedar pembuluh darah yang pecah. Darah atau dam fasid. Ala kulli hal, dalam kasus yang ditanyakan ini, si wanita tadinya 4 hari haid, kemudian dia bersih, kemudian setelah itu keluar darah lagi. Nah, pertanyaannya, darah yang keluar setelah itu bagaimana sifat-sifatnya? Kalau sifat-sifatnya memang seperti darah haid, maka perlakukan dia sebagai darah haid. Namun kalau darah itu terus-menerus keluar, maka ini namanya darah istihadhah. Terus keluar darah terus, tidak pakai berhenti, maka ini namanya darah istihadhah.
atau dia hanya berhenti beberapa jam saja dan itu jarang terjadi, kemudian keluar darah lagi, maka ini dianggap sebagai darah istihadhah. Adapun kalau dia masih memiliki masa suci yang jelas-jelas bersih di situ, kemudian keluar darah lagi, dan selama 18 hari tadi atau selama 25 hari tadi yang keluar ciri-cirinya adalah seperti darah haid, maka dia berarti adalah darah haid. Kalau dia tidak memiliki ciri-ciri darah haid, ya jangan dianggap sebagai haid, tetaplah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kapan dia harus mandi? Kalau itu darah haid, maka begitu darahnya benar-benar berhenti. Aisyah radhiyallahu anha seringkali mengingatkan kaum wanita di masanya agar jangan tergesa-gesa untuk menganggap dia sudah berhenti haidnya, sampai apabila ada kapas dimasukkan ke lubang kemaluan, kemudian keluar dan kapasnya bersih, tidak ada warna-warna tertentu yang menempel padanya. Kalau memang sudah seperti itu, berarti dia sudah benar-benar bersih. Baru ketika itu dia mandi, kemudian dia melaksanakan kewajibannya, sholat dan semisalnya. Taib. Pertanyaan ini barangkali yang bisa saya jelaskan terkait dengan masalah darah haid. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.